Halo, selamat mendengarkan kembali tentang seri video proposal skripsi. Kita akan membahas tentang apa saja yang menjadi isi di bab 2 proposal. Pada bab 2 proposal, itu berisi tentang kajian teori atau sering juga disebut kajian pustaka. Kajian teori atau kajian pustaka itu berisi semua teori-teori yang ada tentang variabel penelitianmu. Nah, apa saja isinya? Ini beberapa subbab yang umumnya ada di bab 2, tapi tidak terbatas hanya pada ini. Bisa jadi ditambahkan menjadi beberapa subbab lain sebagai tambahan, itu tidak ada masalah. Tapi intinya ini harus ada di bab 2. Nah, yang pertama itu teori atau pustaka dari variabel penelitian yang pertama. Biasanya yang menjadi variabel penelitian pertama itu adalah model pembelajarannya. Misalnya tadi kalau kamu punya judul tentang pengaruh model pembelajaran X terhadap kemampuan Y, maka model pembelajaran X itu menjadi teori variabel pertama yang teorinya harus kamu cari. Lalu berikutnya di bab 2 itu tentang teori atau kajian pustaka variabel kedua. Variabel kedua ini biasanya berisi tentang kemampuan matematis apa yang kamu tentukan. Nah, perhatikan bahwa teori pada A dan B ini itu harus sesuai dan benar-benar ada sumber pustakanya, harus ada sumber kutipannya. Kamu tidak boleh menuliskan teori-teori karya kamu sendiri yang asal kamu sebutkan saja menurut pendapatmu sendiri tanpa ada dasarnya. Setiap teori, setiap pustaka harus punya dasar. Dasarnya itu merupakan sumber-sumber kutipan. Sumber kutipan itu boleh dari buku, boleh dari artikel, dan sumber-sumber lain yang kredibel, yang layak dipercaya sebagai referensi, sebagai dasar untuk menyusun teori pustaka. Pada kedua bagian ini, kamu harus menuliskan secara rinci model itu. Misalnya untuk model, kamu harus tuliskan bagaimana, ceritakan apa itu modelnya, apa definisinya, bagaimana langkah-langkah operasional pelaksanaan pembelajarannya. Lalu pada variabel kedua tentang kemampuan matematis juga harus kamu jelaskan apa definisinya, apa saja indikator-indikator kemampuan matematisnya yang mau diteliti. Ini penting karena dari A dan B ini nanti akan menjadi dasarmu membuat instrumen penelitian atau alat untuk meneliti. Misal, untuk model pembelajaran, kamu akan pakai langkah-langkah yang ada di sini sebagai dasar menyusun lembar observasi. Lembar observasi itu berisi tentang bagaimana peneliti menilai bahwa model pembelajaran ini memang benar-benar dilaksanakan. Nah, untuk kemampuan matematis ini menjadi indikator kemampuan matematisnya ini nanti menjadi dasar membuat soal pretest atau post-test. Karena soal-soal yang kamu buat itu harus berdasarkan indikator-indikator kemampuannya. Tentu tidak boleh sembarangan membuat soal kan, harus berdasarkan teori yang sudah ada. Oke, saya kira kamu paham. Lalu yang berikutnya ini tentang materi matematikanya. Ini saya pikir sudah bisa dipahami ya. Misalnya kalau kamu meneliti pada materi trigonometri, nah kamu tuliskan materi matematika trigonometri khusus pada topik yang akan kamu teliti. Misal, kalau kamu meneliti tentang geometri, kamu tentu tidak menuliskan semua tentang bangun datar, bangun ruang, dan sebagainya kan. Kamu fokuskan pada materi yang kamu teliti. Misal, kalau kamu hanya meneliti tentang volume bangun ruang, ya cukup kamu tuliskan hanya volume bangun ruang. Tidak perlu seluruh topik bangun ruang. Oke. Berikutnya, penelitian yang relevan. Ini berisi tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya tentang model pembelajaran dan atau tentang kemampuan matematis. Di sini berisi tentang kutipan-kutipan penelitian yang sudah ada dahulu sebelum kamu teliti. Misal, model pembelajaran PBL sudah siapa saja yang pernah meneliti itu. Kamu jelaskan di sini. Apa saja penelitian tentang PBL itu dan apa hasil penelitiannya. Lalu sudah ada beberapa penelitian tentang misalnya kemampuan literasi matematis misal. Nah, kamu terangkan di sini apa saja penelitian-penelitian yang sudah pernah ada tentang literasi matematis
Kamu jelaskan di sini apa hasilnya. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika kamu meneliti, kamu sudah punya dasar bahwa model ini dan kemampuan ini sudah pernah diteliti dan hasilnya bagaimana. Lalu nanti bisa kamu bandingkan dengan hasil penelitianmu itu bagaimana. Oke. Nah, saya kira itu gampang. Ini sumbernya biasanya dari artikel-artikel penelitian atau dari skripsi-skripsi yang sudah ada. Nah, berikutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini berisi tentang rangkuman masalah penelitiannya, solusi yang kamu tawarkan apa, kenapa itu jadi solusi, nanti penelitiannya mau ngapain. Nah, ini merupakan rangkuman dari kegiatan dari teori-teorimu yang sudah ada. Saya bilang rangkuman bukan copy paste ya. Kamu jelaskan masalahnya apa, solusinya apa, kenapa jadi solusi, tentu kenapa ini menjadi solusi, tentu itu dasarnya dari kajian-kajian yang sudah ada. Di sini tidak ada lagi kutipan. Di sini murni kerangka berpikir penelitinya sendiri. Jadi tidak perlu kutipan lagi di bagian sini. Nah, lalu di sini tentang hipotesis penelitian. Kamu sudah tahu tentang hipotesis penelitian itu apa kan? Kamu tuliskan apa dugaanmu mengenai rumusan masalah tadi yang sudah ada. Di sini menjadi hipotesisnya yang nanti akan dibuktikan apakah hipotesis ini terbukti bisa diterima atau tidak. Oke, saya kira itu tentang kajian teori bab 2. Saya pikir ini tidak ada masalah. Saya kira cukup sekian video ini. Kita akan sambung di topik berikutnya tentang metodologi penelitian. Kita akan bahas tentang bagaimana perbedaan metodologi penelitian untuk studi PTK, komparatif, dan asosiatif atau analisis pengaruh. Oke, saya kira cukup sekian. Sampai ketemu di video berikutnya.